Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah taala wa tamana nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Mufaththirus Sadisu menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa yang keenam. Bisa dilihat di paling atas sendiri, yaitu usulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jauf. Datangnya sesuatu atau sampainya sesuatu dari saluran atau lubang yang terbuka kepada jauf. Jauf itu bisa berupa rongga yang menerus ke dalam perut dan ke atas ke otak. Itu yang namanya jauf. Qauluhu wusulu ain, bertemunya sesuatu, sebuah zat ya, sebuah benda, kharaja bihi al-hawa. Yang tidak termasuk ain itu adalah hawa, angin. Fala yadurru wusulu hawain ilal jauf, maka tidak membatalkan bertemunya angin atau hawa kepada jauf. Maka dzalika mujarradu ta'mi warih biduni ainin fal yufattiru ma wasala minhuma ilal jauf. Begitu pula tidak membatalkan apabila hanya berupa rasa dan bau saja, tapi tidak ada bendanya, tidak ada benda yang masuk ke jauf, tidak membatalkan puasa. Hanya ada rasa atau hanya ada bau saja, itu tidak membatalkan puasa selama tidak ada benda yang masuk ke dalam jauf. Qauluhu manfadhin maftuhin, yang dikehendaki dengan manfad maftuh, lubang atau saluran yang terbuka, kharaja bihi, mengecualikan idza wasalat al-ain ilal jauf min manfadhin ghairi maftuh kaduhni wa nahwi bitasarrubil masam. Nah, ini mengecualikan benda yang masuk ke jauf dari lubang yang terbuka. Berarti kalau masuknya itu bukan melewati lubang yang terbuka, seperti minyak dan sejenisnya yang masuk ke tubuh melalui pori-pori. Kalau masuk melalui pori-pori itu tidak membatalkan puasa. Akul manafid maftuhatun fi madhabil Imam Asy-Syafi'i ilal ain. Setiap lubang yang terbuka di dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i kecuali mata. Berarti lubang-lubang yang terbuka yang dikehendaki adalah mulut, telinga, kemaluan, depan belakang. Itu ya, mulut, telinga, hidung. Nah, hidung itu termasuk dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kecuali mata. Kalau seseorang memasukkan sesuatu ke dalam mata terus meresap sampai terasa ke tenggorokan, itu tidak sampai membatalkan puasa karena tidak dikatakan dengan manfaat maftuh, bukan sesuatu yang dikatakan dengan lubang yang terbuka. Wa kadzalikal udhun indal Imam Al-Ghazali. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, telinga juga tidak termasuk manfaat maftuh. Berarti kalau ada orang yang memasukkan semisal korek kuping atau tetes telinga, semisal obat tetes telinga, versinya Imam Al-Ghazali itu tidak membatalkan. Karena beliau menganggap telinga itu bukan manfaat maftuh. Qauluhu ilal jauf, apa yang dikehendaki jauf, wa huwa mayuhilul ghida wad dawa kal maidati au mayuhilu dawa faqad kadimag. Jauf itu sesuatu yang bisa merubah zat makanan dan obat, bisa mencerna atau bisa merubah makanan dan obat. Kal maidati seperti lambung, au mayuhilu dawa faqad kadima, atau yang bisa merubah atau mencerna obat saja seperti otak. Nah, ini kalau masuk ke lubang yang tembus ke sana berarti puasanya membatalkan.
Masailu fi wusulil ain ilal jauf. Menjelaskan masalah tentang terkenanya atau masuknya ain kepada jauf. Yang pertama hukmul ibroh. Apa hukumnya suntik? Ya, hukum suntik. Tajuzu lidarurati walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisaumi ala salasati aqwal. Suntik itu boleh karena darurat, akan tetapi ulama saling berbeda pendapat di dalam membatalkannya. Di dalam membatalkannya suntik terhadap puasa. Ini ada 3 qaul. Perkhilafan suntik bisa membatalkan puasa. Yang pertama fafi qaulin innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jauf. Qaul yang pertama mengatakan suntik itu membatalkan puasa secara mutlak karena bisa sampai kepada jauf. Qaul yang kedua wa fi qaulin innaha la tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ilal jauf min ghairi manfatin maftuh. Yang kedua, qaul yang kedua itu tidak membatalkan secara mutlak karena suntik itu cairannya itu bisa masuk ke jauf tapi bukan dari manfaat yang maftuh, bukan dari lubang yang terbuka. Tadi kan kalau di atas itu kan yang membatalkan itu kan kalau dari lubang yang terbuka. Kemudian yang ketiga wa qaulin fihi tafsil. Yang ketiga itu qaul yang terdapat pentafsilan, yaitu pendapat yang asoh ya. Idza kanat mughadiyatan fatu batilus sauma. Apabila suntik itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh badan atau mengandung suplemen ya. Fatubtilus sauma, maka bisa membatalkan puasa. Wa idza kanat ghairu mughadhiyatin, nah kayak seperti infus itu kan orang walaupun tidak makan berbulan-bulan tetap bisa bertahan hidup. Idza kanat mughadhiyatan fatubtilus sauma, maka membatalkan puasa. Berarti orang yang diinfus itu versi qaul ketiga itu membatalkan puasa. Wa idza kanat ghairu mughadhiyatin, apabila tidak mengandung zat-zat untuk badan atau suplemen bahasa lainnya, maka fanang duru, kita lihat dulu. Idza kana fil uruqil mujawwafah wahyal auridah fatu betilu. Apabila pada urat yang berongga, yaitu pembuluh darah, suntiknya itu diarahkan ke pembuluh darah atau kepada urat yang berongga, maka membatalkan puasa. Wa idza kana fil adli wahyal uruku ghairul mujawwafah falatu batilu. Apabila suntik itu mengarah ke otot itu urat yang tidak berongga, maka falatu batilu, maka tidak membatalkan puasa. Ini macam-macam pendapat terkait suntik yang membatalkan puasa maupun yang tidak. Kurang lebihnya maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.